Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi di Cerita Bibu. Sampai buat tepuk tangan, ya Allah. Di Baba lagi nggak ada, Kion lagi tidur, kita take sama Arya doang. Dan satu bintang tamu kita pada hari ini adalah dia sebenarnya adik kelas gue, tapi kita tuh nggak pernah satu sekolah juga. Tapi kita sedekat itu juga, sama-sama Arya. Sekarang udah sama-sama ibu-ibu. Udah gitu kakak kelasnya tuh bedanya kayak gue kelas 3, lo kelas 1 bahkan ya. Yep. Ya kan? Juwita Pohat. Tepuk tangan lagi. Itu tepuk tangan lo buat diri lo sendiri. Ayo lo. Jadi ini ceritanya adalah me time media gitu. Me time gue juga, Kion lagi tidur. Tadi pas Wita datang disambut yang meriah oleh Kion Kelana ya. Terus sempat ngobrol juga. Terus kita udah sempat ngupi-ngupi. Iya, bercerita tentang mainan. Ondel-ondel. Nih perawakannya cakep banget begini, disuruh ngomong ondel ondel kebetulan anak saya. Udahlah ya kita ngikutin Siri aja. kuning. Yoi. Jadi hari ini di Cerita Bibu seperti biasa itu tidak pernah ada cerita yang biasa-biasa aja gitu ya. Gue gak jamin ini menjadi wah cerita yang luar biasa, enggak. Tapi ini tuh beran cerita dari kami yang pernah mengalami, atau mungkin gue gak pernah ngalamin tapi tamu gue ngalamin banget. Terus gue interest banget pengen tahu banyak tentang cerita itu. Agar apa? Agar misalnya ada hal buruk ya lo gak kena, lo nya aman dari itu semua. Jika itu hal baik ya itu bisa menginspirasi dan memotivasi. Udah sesimpel itu aja kok. Gak usah repot-repot. Ini acara juga gak ada visi misinya kebetulan ya Wit. Nggak ada. Gue selalu mengundang orang-orang yang menginspirasi gue gitu. Nggak mesti harus artis, anak siapa, atau dia kenapa, but just because I'm so interested with your story. Ya ada kesamaannya juga sama cerita Bibu gitu. Jadi hari ini kita akan ngomongin soal, sebenarnya gue belum tahu sih judulnya apa, tapi yang jelas gue sama Wita tuh selain ada kesamaan zodiak, artinya apa? Artinya ada kesamaan cara menangani masalah, bener dong? Bener, gitu. itu benar. Wah kelihatannya seneng-seneng aja nih. Tapi ternyata gitu. nggak ada yang tahu kan? Iya, lo kalau nangis depan orang nggak? Enggak sih. Enggak. Coba untuk ditahan. Tapi Iya. kalau misalkan udah nggak kuat ya mau gimana ya? Iya, gitu. Nggak bisa dipendam. Bener-bener kayak ada momennya tuh, udahlah, I'll keep it for myself lah, gitu. Correct. Kayak gue bisa deh menghadapi ini sendiri gitu ya. Belagu. Biasa, push aja dulu sama diri sendiri gitu. Nah, Wita sama gue kesamaannya apa? Kesamaannya adalah selain dulu kita ada di sekolah yang sama di berbeda tahun ya. Iya benar. Kita nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah loh. Nggak pernah sesekolah. Oh, sekolah gue cuma minggu doang buka ya. Wow, gitu. Jadi akhirnya, tapi justru dengan nggak tahu deh, dengan silih berganti tahun, terus gue masih keep kontak sama dia dan gengnya gitu. Akhirnya malah ya gue main aja gitu sama gengnya dia gitu. Nimbrung ya? Segeng sebenarnya. Cuma udah cabut duluan, enggak dong. Selalu terisi mewah. Oh lagian setiap ada temen-temen lu yang anak ulang tahun gue diundang ya kan, gue jadi nganggep Kan kalau ibu-ibu nih ya. Iya sih, bener ya kan? ya. Itu udah setara aja Bener gitu. sih. Mau lu umurnya berapa juga udah ibu-ibu kan sih. gitu. Cuma kan kita cool mom kan. Maunya sih gitu ya. Semoga ya pemirsa diberikan kemudahan untuk menjadi cool mom begitu, amin ya. Amin, ya Allah. Cool mom tuh bukan keren-kerenan, tapi lebih tepatnya kita masih menyisakan waktu lah untuk diri sendiri Ya, gitu. benar. Kita Benar. masih, dia anak ketiga loh pemirsa gitu, dan dia mengorbankan banyak hal untuk dirinya sendiri, untuk keluarga yang sekarang tuh bahagia kita tuh terkonvert ya, Tak? Oh iya. Ya kan? Pasti ya. Dulu kan kita wah party ya. Terus Kemana ya? Iya. Sabtu nih. Sekarang mah Sabtu, Mama. Bener. Ada juga lah kemarin udah Sabtu. Jadi kita Udah lewat lupa. pada minggunya gitu. Nah makanya mumpung Wita bisa me time, karena ternyata gue nanya sama dia terakhir kapan Tak me time kayak gini gitu. Yang tadi kan lumayan dari siang datang ngobrol. Nggak pernah. Gitu ya. Nggak pernah. Udah nggak ada me time. Di kamar mandi pun mencoba untuk me time untuk 5 menit. Ternyata udah kayak, ngapain aku mau tidur. Benar. Jadi gue kayak nggak ada. Iya. Mandi juga kadang-kadang masih berdua mana. Sekarang ada, jadi udah ada. Oh iya, udah ada. Udah. Tenang. Ini ada kegelisahan dan keguna-gunaan yang mencuat ketika sekali ibu-ibu disuruh me Berabe time nih. tuh, wah blabur, Berabe, semuanya berabe. dikeluarin gitu kan. Nah, tapi Tak, kalau gue boleh nanya sama lo gitu ya, lebih baik lo mama atau kayak keluar
keluar lu sekarang nih yang kamar mandi. Ya mendingan mama lah ya. Kalau yang itu mah gak usah dibahas. Itu mah udah kaut aja tuh orang-orang tuh. Wah gila, kita tuh ada di momen yang pernah mengalami pacaran tidak sehat gitu aja kita nyebutnya ya. Iya deh. Karena kan kita pernah ngalamin pacaran sehat, pacaran tidak sehat juga. Pacaran sehat alhamdulillah sekarang sampai pernikahan begitu. Amin, ya. insyaallah. Kita pernah mengalami beberapa fase kehidupan juga gitu. Oke, di cerita Bibu, ini adalah cerita Bibu kedua dan gue mau menjelaskan lagi cara mainnya. Kita kan ngobrol nanti ngobrol ya cukup deep lah kalau misalnya lo bisa gue korek dengan mudah gitu ya. Aturannya adalah gue punya ini. Ya Allah, kalau Kak Potri terima kasih banyak ya. Ini udah kayak gelas kedua yang kita pakai karena belum punya fishbowl. Sebenarnya fishbowl arisan gitu loh. Oke. Cuma masih OTW dari Tokped, jadi kita tunggu dulu lah ya. Di sini ada 10 kata. 10 kata yang mewakili pacaran tidak sehat yang pernah kita alami berdua gitu. So, nanti if you pick a word, Oke. lo tinggal kasih gue satu line tentang apa yang terpop up di pikiran lo ketika lo melihat atau membaca kata itu gitu. Ngomong apa sih? Ngomong dog ya? Dog gitu. DOG. Ini langsung nih. Iya dong. Alhamdulillah ilaha illallah wa la ilaha qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Soalnya kita tuh tadi sama-sama kayak tapi kita kuat kagak ya ngomongin trauma kembali gitu. Bismillah. Boleh ganti gak sih? Ya, Nggak boleh. boleh dong. Ini pilihan enak gue. aja lu. Kalau arisan curang gitu kalau diganti. Buka Ini buka. Oh, bukan you yang buka you. Aduh. Apa coba? Langsung ini. DOG again. Apa sih? Oh. Masa langsung pembukaan seperti ini? Oke. Coba apa kalau dengar kata fisik yang hubungannya sama pacaran nggak sehat gitu? Yang mana ya? Apa ya? Ditampar. Wah. Terus kayak ada yang kayak ku menangis. Ada dengan itu. Wow, ini ya langsung berat ya. Aku kalau fisik sih nggak, alhamdulillah hanya hampir kena gitu. Jadi ya udah gitu. Yuk kata kedua. Aduh, kok gue gemeter ya? Iya, emang tangan gue juga basah. Kayak tangan nenek abis ngasih THR. Gusti Allahu Akbar. Oh enggak nih, enggak ada nih, enggak ada isinya. ya. Aduh. Ini tulisannya Uli ya, tim kreatifku. Apaan sih? Ibu-ibu rilek kita Bu Ul. tercinta. Wita juga kenal kebetulan. Apa baca? Sakit. Yeay. Ini sakitnya relationship doang apa Anything ke lu yang juga? pokoknya yang lo rasain ketika lagi pacaran gak sehat tuh, ketika lo denger kata sakit tuh apa gitu, lo paling sakit tuh pas apa, bagian mana gitu? Otak gue sih sampai meningitis. Hancur, iya lo. Gue ini nggak bercandaan ya, tapi dia sempat mengalami fase itu. Lo sampai moon face waktu itu ya, Tak? Yes, gue punya muka kayak bulan tapi badan gue kecil karena gue meningitis. Itu karena apa sih ngomong-ngomong? Jadi meningitis itu ada dua, mohon maaf nih ya, udah kayak kesehatan. Iya. Ada viral, Aha. ada bakteria. Oke. Nah, Wita itu kena yang viral meningitis. Kalau viral di sosial media kan bangga ya. Oh, iya. Kalau ini kenapa kalau viral pin bapak waktu itu katanya? Gara-garanya mungkin dia kan virus gitu kan. Cuma nggak tahu dapet, maksudnya dari mana juga nggak tahu, namanya virus kita nggak bisa ngelihat. Iya iya. Tapi waktu itu memang lagi mungkin bepergian juga, terus mungkin karena otaknya nggak sinkron sama kabelnya Iya, gitu. iya. Karena kan otak kan buat semua. Benar, kan? benar. Mungkin gara-gara itu jadi imun sistem nggak ada. Soalnya gitu. pas di rentan waktu itu lagi ya. itu. Kalau gue apa tadi kata apa? Sakit. Kalau gue sakit lebih ke batin sih, gitu. Oh itu juga Ya. nyeleneh sih sakitnya. Mantep tuh. Kita taruh. Yuk kata ketiga. Agak berat nih dada. Gitu. Apa nih? Apa tuh? Lupa. Oke. Lupa. Iya. Lupa untuk sayang diri sendiri sih. Oh. Iya. Door tap suwer metal. Iya. Oh. Lupa untuk diri sendiri. Yep. Lupa menyayangi diri sendiri ya. Kalau gue lupa sama orang-orang yang care sama gue gitu. Oke. Ya kan? Itu bisa Iya jadi, dong. ya, itu benar. Karena lo jadi enggak kok, dia pasti bisa lebih baik lagi. Gitu kan? Gitu kan? Iya, kalau bisa gitu mah cuman ya udah lewat.
Nah ya kita mah udah insya Allah bahagia udah, ya. makanya. Itu kan ini kan cuman kayak membuka, ibaratnya kayak lukanya udah nutup, kita korek lagi, begitu rasanya udah pedih, agak pedih gitu. Takut. Kita Takut setan lu. Keingetan loh ini loh, tuh, Ibu sumpah, Anka. enggak, gue beneran, gue deg-degan kalau ngomongin itu soalnya. Kita agak Iya, gitu. ya kesandung tapi Kayak gini di sini tuh kayak ada electricity gitu. tangan gue beneran sih. Iya. To be honest, kalau bisa di zoom, Mbak. Iya. Takutnya itu ya. Takut ya, gue lebih takut apa ya? Takut mati sih. Nah kali ini gue mau idem. gue gak mau coba lagi. Gue cuma takut mati. Gitu. Gue takut mati sih. Iya, karena maksudnya karena ini kali ya, karena apa ya? Karena ancaman gitu ya. Ancaman lah, atau takut dianya mati lah, iya. atau kitanya Dark mati. parah ya, Iya, parah. dark banget ya gitulah. Takut mati ya Le. Kita maksudnya saya bukan hanya berpesan untuk yang pacarnya nggak sehat ya. Setiap saat juga kita emang harus takut mati, betul. Iya, benar, gitu. benar, Jadi itu benar. ya gitulah, kita bikin general aja. Si Cilorot lu, papa. Terakhir kok, ya kan? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kata Jadi terakhir. apa kebebasan. Oh, yang nggak ada dong. Gue yang jawab. Apa coba? Nihil. Gila nih Hil. Nggak ada. Gue di hidup gue waktu itu 7/8 lah. Kebebasan tuh apa itu bebas gitu ya? Apa itu bebas? Walaupun bebas juga pasti masih ada kayak yang menggerayang Apa ya, di gitu. belakang gitu, atau ada teleponan, atau kayak tiba-tiba udah ada di situ orangnya. Itu bisa sih. Tadi mundur sedikit gitu, karena ini semua yang kita omongin tuh sebenarnya menyangkut lahir batin kita sih ketika kita ngomongin soal pacaran gak sehat gitu. Karena Wita udah ngalamin beberapa fase pacaran, gue juga gitu, meskipun banyakan dia mantannya lo udah pastilah ya. Siapa gitu. Lu inget nggak? Ada berapa mantan? Lu inget nggak? Mantan. Cie. Dihitungin banget nih. Gini megang pala. Ya elah gitu. Aduh koyo mana koyo. Mohon maaf nih pala mak punya. Gitu. Ya pokoknya intinya kita udah mengalami beberapa tahapan kayak ibaratnya mulai dari yang cuman kenalan, terus apa ya pacaran, apa cinta monyet ya gitu, Mikir sampai maybe he's the one. gitu. Adalah sampai akhirnya udah ini udah beranak. Jadi nih kita omongin tuh beran cuman flashback yang sedikit lalu. gitu. Jadi yang membuat kita akhirnya enggak lah, gila gue gak mau lah lebih lama lagi hodopnya gitu untuk berada di pacaran yang tidak sehat lah bisa dibilang gitu kan. Jadi beneran ya udah kita mencoba ada di posisi sekarang, present, melupakan Menjalani hidup. Iya, melupakan yang dulu gitu. Karena this is reality sih. Iya lagi. Ini realita kita sekarang. Ngerti nggak? Benar. Udah punya anak, udah suami, yang ya gitu. Gitu. Jadi lah ya, kita semoga kita lapang nih ngomongin soal hal ini. Amin. Fisik tadi kata pertama yang keluar adalah fisik. Itu nggak bisa belakangan aja ya? Enggak. Fisik lo tersakiti berarti waktu itu. Banget sih. Oh ya? Gue sih nggak mau Oke, di sini siapapun yang nonton, maksudnya Kita mau nggak- saudaranya, iya, atau merasa itu dia. Enggak, bukan itu poinnya. Bukan ya. itu poinnya. Maksudnya nggak mau sebut merek, nggak mau apa-apa. Yang penting Pun kalau tahu, ya bukan Ya, itu poinnya. bukan Kitanya. itu. Please, bukan Kitanya. kita. Ah. Dan video ini kan juga mau ngajak orang-orang yang mungkin kayak gue atau kayak Anka nih, si Iya, Bibu iya. gitu. Jangan kayak gitu. Gitu. Buka Jadi- deh mata lu. Nah, Gue tapi enak tuh, ngomongnya sekarang, enak dulu aja. Tapi tersakiti berarti ya. Terus tersakiti sih. perasaan gimana perasaan? Ya udah pasti lah. Kayak nanya lo kan. Ya gitu. Sebenarnya waktu dulu tuh pas pacaran itu juga dibilang lama kan. Kayak Sama-sama lagi 4 tahun ya. iya 4 tahunan, kayak mungkin udah mau 5 tahun ya. Cuma ya kayak berasa kayak malah lebih gue takut gimana ntar gue gimana gitu, bukan malah tambah sayang atau Iya. maksudnya di 4 tahun itu Iya. tuh kayak mungkin cuma setahun doang. Yang selanjutnya tuh cuma yang kayak aduh ngeri nih. Iya. Gue Tapi ngeri lo nih, pernah gitu. speak up nggak?
tentang hal ini. Ngomong sama dia. Perasaan lo yang kayak, kok gue ngerasa kok lo gak ngehargain gue sih gitu, lo pernah speak up soal itu? Oh iya, berulang-ulang kali. Oh, tapi karena gue enggak. Tapi gini, dia itu malah memposisikan kalau gue yang salah. Dan entah kenapa mungkin gue waktu dulu vulnerable ya. Jadi guenya kayak iya kali gue ya gitu. Oh mungkin kok gue bego banget. Jadi dia tuh pinter banget kayak maksudnya pada saat itu malah gue yang salah-salahin gitu loh. Padahal gue yang goblok. Padahal waktu itu tuh gue yang goblok. Tenang. Allahu Akbar. Gue yang goblok gitu. Iya. Gitu. Terus setelah lo ngomong apa yang terjadi? Maksudnya apakah dia tuh maafin aku? Karena ya mereka itu tuh biasanya setelah berbuat menyakiti, and then mereka totally different. Kayak langsung sayang maafin aku ya, gitu nggak? Jarang sih. Kayaknya seinget gue ya, gue nggak tahu ya siapapun itu yang luar sana yang nonton dan lu merasa. Gue nggak tahu, gue lupa. Tapi kayaknya tuh kebanyakan gue. Ya? Kebanyakan ya? Iya. Tapi kayaknya sih kebanyakan gue yang kayak maafin aku ya, aku tadi gini-gini. Oke, aku nggak gitu lagi. Sampai ditulis. Harus ditulis di depan mata dia. Jadi harus, misalkan kita lagi ngomong apa nih, masalah tentang bla bla bla, terus pelajaran mencongak kali ya. Gue disuruh ambil pulpen dan notes atau kertas dan gue taruh di mana yang gue bisa baca terus, kayak misalkan bangun tidur atau apa segala macam, buat belajar poin-poin itu. Misalkan nggak boleh lupa lagi, gue nggak boleh begini, gue nggak boleh begini. Kayak belajar fisika. Jadi kayak lagi sama guru BP ya. Lucu. Begitu. Suka canda lu. Lu. Iya, kalau udah dari fisik soalnya kan maksudnya lo udah coba speak up terus tapi masih gitu juga gitu, akhirnya ya lo kesini kan akhirnya pasti pertama nggak langsung fisik dong, ya nggak sih? Enggak, iya kan? Ya pertama tuh yang dia posesif, yang azin kayak gini loh, kayak kamu ngapain sih cuci piring lama banget bantuin cuci piring, kan kita kan ke rumah temen gitu misalkan abis kayak barbecue misalnya kayak gitu ya. Terus gue bantuin cuci piring dan dia tuh bisa yang kayak lu deket-deket sama gue dong, maksudnya tuh gitu, lu jangan kemana-mana gitu loh, padahal tuh teman-temannya dia juga. Terus gue bantuin cuci piring di rumahnya, misalkan kayak lu kelamaan cuci piring, terus misalkan gue kayak pengen ke tempat yang temen gue yang satu lagi gitu, maksudnya ada grup cewek-cewek misalnya gitu, dia tuh kayak jangan lama-lama dong, sini aja gitu-gitu. Oh, jadi yang kayak rundown hidup lo dipegang lah. Iya gitu ya, rundown hidup tuh dipegang, terus ya udah, ya lo sama dia titik gitu. Kalau dari skala sakit gitu, kalau lo inget-inget selama kurang lebih 4 tahunan itu tuh dari ya 1 out of 10 tuh berapa? Aduh, ditambah sakit gue fisik dan jasmani rohani ya. Gak tahu sih, kayaknya ya itu masa gue dimana gue bingung sama diri gue sendiri, gue nggak tahu mesti kayak gimana. Sakit luar dalam jasmani rohani, karena gue sampai sakit meningitis, mungkin gue stres kali ya. Terus pada saat itu udah tinggal sendiri, terus jauh sama orang tua di Indo, terus guenya di mana gitu kan. Itu tuh parah sih sakitnya. Mungkin 10 kali ya. Karena sampai sakit meningitis dan 2 kali masuk rumah sakit kayaknya. Yang satu tuh vertigo udah lah ya. Ini kalau kita googling nih pemirsa, itu penyakit yang muncul karena stres. Udah semua ada checklist vertigo, gitu. Jerawatan pun. Oh enggak deh. Enggak ya. Tapi maksudnya kan kayak gitu kan. Betul. 10, wow, nilai kamu sempurna. Terus gimana ya waktu itu bangkitnya? Maksudnya kan itu tuh fase yang digebukin mental lah gitu ya, mental, fisik mungkin juga kena gitu. Digebukin sih enggak, cuma ditampar iya. Terus dia gebuk halus. Kayak pak gitu. Terus di situ gue kayak langsung kayak itu kali gitu. Men, nyokap bokap gue aja nggak pernah. Benar gitu. Who the fuck are you? Gitu. Who the F are you? Iya benar. Cuma ya lu nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Jadi udah jauh dari orang tua, Wita di Sydney, nyokap bokap di Indo, itu udah jauh, beda jam, mau nelfon siapa susah, takutnya ketahuan anak gue kenapa-napa nih di sana, gitu kan, jauh. Benar, pikiran lagi, gitu. Jadi Wita tuh sering banget nangis di kamar mandi, kalau habis berantem nih misalkan, gitu, terus Wita nangis di kamar mandi sambil megang handphone, terus rasanya pengen ngomong sama nyokap gitu kan, kayak anak lu nih kenapa-napa nih, gitu-gitu kan. Cuma kayak, I don't wanna cry. Kayak,
anak lu nih kenapa-napa lo jauh gitu. Maksudnya kayak sampai suka bilang kayak dalam hati kalau nggak teriak kayak bu pengen pulang gitu loh, yang kayak itu parah banget sih buat orang yang kayak gituin gue nggak tahu, mungkin lu lihat ini kayak please jangan gitu lagi sama istri lu men. Karena sakitnya itu lu nggak bakalan lupa seumur hidup lo. Kayak gue nggak bisa bakalan hilang sih sakit itu. Gue bakalan inget lo terus ya, tadi gue nggak mau nginget lo gitu loh. Terima kasih Arya. Nih kayak Arya nih, coba peka. Ya Allah ya. Ya kita lagi Aries diketemuin mah pakai serbet. Bukan lagi pakai tisu pemirsa, serbet. Maaf nih. Bukan ya. Gue udah bilang sama lo jangan pakai liner. Kata serbet. Gue mah ngasih kalau bisa ngasih anduk, gue kasih anduk. Ya Allah. Hampir bagus nih acara gara serbet jelek. Nggak apa-apa, di sini aja deh, biar gampang ya. Bener. Bodoh. Jadi buat siapapun itu orang yang luar sana yang merasakan lu kayak gitu ke gue, Bener. please jangan kayak gitu sama istri lo. Gila itu rasa apa ya? Hilang nggak? Enggak lagi. Iya, Maksudnya gue udah mencoba memaafkan diri gue mencoba memaafkan dia, gue udah lagi entah kenapa, karena waktu itu karena gue memaafkan dia, gue akhirnya tuh rilis gitu loh, tak kayak oke, gue mau mulai yang baru gitu. Cuman kan maksudnya memaafkan tidak berarti melupakan. Nah itu dia susah. Itu tuh kayak andai kan ada kayak apa tuh yang dulu si Doraemon. Man in Black, udah jelek banget, udah keren gue angkat gue sebenarnya tadi Doraemon, cuman kan itu lagi keren nih bajunya iya, Man in Black. Doraemon Okay. lagi jadi iya alat yang cekrek terus lo lupa gitu. Iya, Gimana iya, ya, gue iya. cari Tokped nggak ada tuh Nggak ada, kebetulan mohon gitu. maaf, Jadi banyaknya. lucunya tadi tuh kita sebelum ngomong ini kita sih udah nggak nangis ya, tak Iya, kita iya, sih udah bakalan, kuat sih bakalan, gitu. kita udah kuat. Serbet keluar gede banget. Kasih Mau serbet makan. IKEA ini lumayan bisa dipakai ya, sering lah gitu, Iya. nggak sobek. Jadi Ini juga bisa buat ini loh. Atau gaya gue atau yang iya bener dia kan si Miss 50s gitu. Iya jadi emang kalau kita bilang soal sakitnya gitu, itu tuh gitu, apa kayak ada trauma kali gitu ya rasanya tuh kayak itu nggak bakalan hilang di sih. dalam banget. Padahal tadi tuh udah nggak, gue yakin gue kuat nih, gue bisa nih nggak nangis, tapi ternyata masih berasa. Tapi gitu. tahu nggak, dia tuh gue undang ke nikahan gue loh, Data gak? dan dia datang Ih, keren. sama adiknya. Oh, bagus. Maksudnya gini, gue pengen itu jadi dia bener ini bukan orangnya kan? Iya. Karena kita tuh udah, gue juga masih baik, masih ya Iya. gue nggak bilang baik-baik aja. Dan dia cuman- seperkumpulan kan susah Iya, ya. susah, Maksudnya susah. pasti ketemu kalau ada reunian atau teman-teman apa segala macam dari Sydney gitu. Cuma kayak nih nggak bisa. Ini nggak kita bisa. fokus lagi kepada Iya, rasa yang bukan ternyata. gue benci ya. Mungkin itu udah dimaafin ya, udah lebaran udah berapa tahun ya. Iya. Cuma ternyata gitu ya, itulah, pas dia rasa-rasa tuh nggak hilang lagi gitu. Itu. Kenapa akhirnya kita cerita gini, karena gue mah yakin banget ada nih yang lain ngalamin, yakin banget gue pasti ada, banyak di luar sana. pasti gue yakin. Makanya Itu tuh rasanya tuh takut banget. Ini mungkin kalau misalnya lo lagi ngalamin, lo lagi nonton, terus lo lagi in the middle of that situation gitu, lo pasti tuh begidik kayak deg-degan, nggak ngerasa aman, nggak ngerasa Mungkin lo nyaman, nangis juga gitu. sekarang. Mungkin karena lo beneran belum bisa keluar kayak kita yang sudah keluar, alhamdulillahirobbil alamin gitu ya. Karena kalau kita ingat lagi momen waktu kita masih ada di hubungan yang tidak sehat, pacaran yang tidak sehat gitu ya. Tadi pas keluar kata lupa, terus dia bilang lupa menyayangi diri sendiri. Oh ya total. Total lah. lu kayak gaji habis buat apa nih, gue bisa kasih dia kebahagiaan apa, karena kan gue sering berbuat salah, paham nggak? Kagak ada kayaknya gitu. Enggak sih. Lupa Itu lupa sama dia Iya. sendiri, dan ya itu kata Bibu kan tadi bilang apa? Iya. Lupa kalau orang tuh banyak yang care bener sama lo. Wah di momen itu sih gue udah curhat sama sahabat-sahabat gue, dari didengerin sampai ya itu juga lo balik lagi gitu. Itu benar sih. Gitu sih, gitu. Jadi ngapain ya gue gitu, akhirnya dipendem. Makanya karena mungkin dipendem terus takut cerita, jadinya gitu kali ya, Tak? Pasti. Jadi akhirnya ya itu gitu. Misalnya kita tuh sampai blabur. Itu tuh fase blabur lah. Mental gue nih blabur gitu. Beneran yang
Iya aku Anka, ya betul aku rumahnya di sini, tapi ya nggak tahu deh aku jiwaku kemana gitu ya. Pokoknya kemana-mana sih. Itu kayak lupa diri sendiri, lu nggak tahu lu mau ngapain. Bener. Pokoknya Ya ngapain tuh ya dia doang. Iya, maksudnya dia doang. Fokus dia aja. Nggak yang orang lain. Gitu. Sampai buat future lo aja lu lupain. Goblok nggak Wita? Si Wita tuh mana orangnya? Di sini kebetulan. Tapi kan itu Wita yang dulu, nggak pernah telat kota kalau lo mau ngejar mimpi lo lagi gitu ya. Nah, ketika akhirnya lo putus nih Tak, gitu, lo susah nggak sih ngelupainnya gitu? Ada proses nggak? Lo butuh ngapain dulu gitu nggak sih, jungkir balik total gitu? Karena kalau gue boleh cerita, gue tiba-tiba udah dan gitu. To be honest sih nggak susah sih. Karena sebenarnya gini, waktu fase di 4 tahun terberat itu, gue tuh sebenarnya udah pengen putus. Cuma selalu kayak ada ancaman kalau putus nanti tuh gimana. Terus kayak dari dia ataupun dari diri kita sendiri ya. Kita tuh overthinking total kayak gue takut nanti dianya kenapa-napa. Iya, Karena waktu gue ingat banget gue pengen putus, terus dia nyunditin rokok ke tangannya kayak gitu. Terus dia kayak aduh. Kalau sakitnya enak mah enak. Ini sakitnya sakit. Ini udah malam-malam, sakitnya sakit, bukan sakit enak. Jadinya kayak susah ya. Susah juga. Gitu. Jadi iya, akhirnya karena itu jadi kita tuh gimana ya ngudahin ya. Kalau gue sih berarti tuh udah cukup gitu. Ada apa ya, tabungan toleransi gue tuh udah habis. Gue dulu kayak ya itu karena takut dianya nanti kenapa-napa. Karena dia kalau nggak salah tuh ngelakuin yang sundutan rokok itu tuh berkali-kali, dan dia tuh bilang sama temannya kesundut. Tapi kayak kalau setiap dia ngomong kayak gue kesundut, itu gue kayak orang iya bener. Terus yang kayak dia mungkin ya gitu deh, pernah sekali dia megang gunting dan gue nggak tahu. Gunting kain, tahu kan Bu Anka? Gunting kain seperti apa? Ih, gunting-gunting Cipadun. Ya itu. Gue nggak tahu itu buat dia atau buat gue, yang penting udah gunting atau aja. Atau positifnya tuh kayak mau mengajari aku menjahit mungkin. Tata busana. Tata busana. Iya. Tata boga lebih asyik padahal ya. Masya. Iya lagi gitu. Itu tuh hal-hal yang lo punya momen yang misalnya kalau kita ngomongin balik lagi soal kata lupa gitu ya, ada momen yang lo nggak akan pernah lupain, yang kalau sekarang lo harus sedikit aja, semenit aja lo flashback ke tahun itu. Terus kayak takut banget gitu. Ada tuh gue, ini nih abis nangis ada banget, kayak cuman merunduk ke tembok terus lo gitu dong, ada dong pasti kan, ya kan? Jadi gemeter. Salah pertanyaan gue. Enggak ada kayaknya. Ada sih. Ada lah pasti. Ada lah, itu tuh nggak enak banget sih. Ingat nggak kenapa gitu? Nggak tahu. Takutnya, padahal cuma inget doang langsung gitu. Beneran aku juga. Takut gitu, takut banget. Itu, aduh rasanya enak banget sih. Jauh lagi dari keluarga ya. Kok jahat banget sih dulu ya? Gue bingung deh. Enggak, sebenarnya kitanya sih, kenapa ya kita gitu? Iya sih, tapi maksudnya kalau misalkan kita nggak di posisi itu, mungkin kita nggak kayak kitanya sih gitu. Cuma kenapa orang itu kayak jahatnya dalam artian kok tega sih? Maksudnya lu sayang sama orang, posesifnya kayak nauzubillah min dzalik gitu, sampai ngelakuin sesuatu hal yang seharusnya lu nggak lakuin. Gue sih mikir kayak di mana tempat lo biasanya menyendiri dan ketakutan pada saat sebuah pojokan gitu nggak sih? Gue sih kamar mandi sih. Karena gue nggak ada. Ya karena waktu itu kan sempet tinggal bareng sama temen-temen juga, dan ada dianya juga, dan posisi gue cuma di kamar mandi doang, kan nggak mungkin gue diem di pojokan terus temen-temen gue pulang dari kuliah kayak kenapa lu tak gitu buat tasnya kan. Kalau mungkin gue tinggal sendiri mungkin ada, cuma ini masalahnya cuma kamar mandi sih. Itu scene dimana yang gue masih inget sekarang dan selalu gue nangis itu adalah pas gue bilang gue mau pulang gitu. Kayak gue nangis sendiri terus kayak mama aku pengen pulang gitu, padahal gue gak ngomong sama nyokap gue gak ngomong sama nyokap gue di telepon, cuma gue sampai udah ngetik kayak gue lagi ngomong gitu loh, kayak lagi ngomong sama nyokap gue tapi gue ketik di BBM, waktu itu masih zaman BBM, kayak mah aku buka gini-gini sama si ini gitu, terus si ini tuh begini-begini sama aku, baru aja kejadian ini aku pengen pulang ya, sering banget sih gitu, sampai yang kayak sebet lagi gue udahlah sampai kayak gitu yang kayak
kayak gue pengen pulang, kayak rumah gue jauh, gue di luar, gue nggak ada siapa-siapa, nggak ada adik gue, nggak ada siapa. Gue kenal sih sama saudaranya, cuma kayak gue nggak mungkin nggak ngomong gitu. Tapi kayak dia saudaranya tahu deh, karena saudaranya tuh kayak udah deket gitu, terus kayak ngomong kayak kenapa kok putus gitu, kayak apa ini. Cuma kayak gimana ya, nggak bisa, gue nggak bisa lagi karena lu punya hak untuk berdiri dan lu berhak untuk stand up kan, dan berhak untuk menyudahi walaupun lu bego pada saat itu ya. Iya sebenarnya ya. Cuma ya mau gimana ya, lu perlu itu sih intinya gitu. Dan buat semuanya yang di sana yang lagi ada pernah atau mungkin sekarang sedang posisi kayak kita yang pernah kita alamin, buka mata lo deh. Jauh. Udahan cukup. Gitu. Rasanya gitu tuh, takut, gemeter gitu. Terus apa ya, mau cabut tapi nggak bisa. Tapi pernah nggak sih kalau misalkan nih udah putus nih sama yang itu, terus ibu kayak nemu orang satu yang ternyata oke, maybe he's the one, tapi kayak aduh gue takut lagi nih, gue kayak trauma. Pasti. Akhirnya ini kok maksudnya setelah udahan gitu sama yang pacaran gak sehat tuh, akhirnya ada checklist baru gitu muncul. Gue kan bisa punya pacar lagi tuh gue gini, udah pasti gue akan bersikap gini gitu sih. Gue nggak tahu ya, cuman udah anak banget sama diri ini, keinjek perasaannya saat itu. Maksudnya ini lagi-lagi bukan marah ke personal, maksudnya ke personnya gitu, tapi ke diri gue sendiri. Lo kenapa dah ngebiarin diri lo dulu kayak gitu dan lama, dan lo membiarkan gitu. Terus momen ketika lo udah gak dapet trust, ketika lo even curhat ke sahabat terdekat lo karena lo bohong, balikan lagi gitu. Maksudnya ya habis ribut ya toh lo balikan lagi toh gitu. Jadi maaf ya gitu buat sahabat-sahabat kita yang dulu kita kagak dengerin gitu. Terus mungkin pihak-pihak yang pernah kita tinggalkan gitu karena kita mengabdi. Gue sih menyebutnya ngabdi ya. Abdi dalam gitu. Iya, abdi dalam bener. Abdi dalam gitu. Jadi lo mengabdi jiwa lo tuh untuk seseorang yang not even orang tua lo tuh menyuruh lo untuk begitu. Yes. Itu benar. Gue girang banget karena itu benar. Itu pas banget. Itu pas banget kata-katanya. Gila. Jadi kalau tanya, maksudnya ada memori yang takut itu ternyata masih ada ketika dipikir-pikir. Nah kita serbet ini lumayan pernah lah basah. Jadi terbukti ternyata masih ada ya gitu di dalam diri. Walaupun udah punya suami ya. Walaupun udah punya suami gitu. Terus bakal bisa hilang sih. Kita masuk ke fase akhirnya kita terbebas dari itu semua gitu. Lo bebas gitu, lo cabut ke Indo akhirnya ya. Lo balik karena emang ya pasti orang tua lo juga bertanya lah gitu, lo apain. Enggak, tapi emang maksudnya emang disuruh bokap balik kan, balik ya udah. Soalnya kan tuh dari 17 tahun tuh udah sempet ke Singapura dulu kan, terus ke sini, terus akhirnya kayak udah kelamaan, lu udahlah pulang aja. Walaupun gue tuh sebenarnya tuh waktu itu kayak pengen jadi batu loncatan, sebenarnya pengen balik lagi ke sana. Cuma kayak gimana sih caranya gitu biar kayak udah deh gue udahan nih, gimana nih caranya gitu. Iya nggak ya gue harus berani sih. Tapi ya itu gara-gara distance itu, dia masih di sana dan gue udah di Jakarta. Dia tuh sama gue jadi kayak mungkin agak jauh karena kan nggak bisa kayak setiap hari ketemu atau misalkan setiap hari kayak ngopi bareng gitu. Ini kayak udah jauh, ya udah sih ngomong di situ kayak gue nggak bisa lagi. Dan gue inget banget dia tuh pernah ngomong kayak gini, kayak maksudnya kalau kita putus gue gampang banget nyari yang lebih baik daripada lo. Gue tuh gampang dan ini gitu-gitu. Lo sih yang udah nggak ada harganya, Cie. Dan akhirnya dia sampai nyamperin gue ke rumah. Waktu itu gue badannya sakit panas gitu-gitulah. Terus dia nyamperin ke rumah bawain nasi goreng loh. Oh cuy. Katanya kamu sakit, ini aku bawain nasi goreng gitu. Ini aku bikin lo tadi masak gitu-gitu. Terus kayak akhirnya ujung-ujungnya dia nanya kayak aku nggak bisa lagi sama kamu blablabla. Terus kita bilang kayak nggak bisa, sorry. Dan dari situ tuh kayaknya gue langsung kayak alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Apa ya, kayak wisuda gitu kali rasanya. Iya, seneng banget itu. Lepas apa tuh topi yang ada talinya tuh? Toga. Lupa gue. Kayak S1 kebebasan. Itu enak banget sih. Gitu. Tapi nyesel gak sih? Nyesel kan? Nyesel banget lah, maksudnya kan udah nih bebas. Maksudnya karena yang apa ya, kalau diinget-inget, kalau dirasa-rasa gitu kan, hal yang bisa nenangin
Maksudnya ketika kita lagi takut gitu ya, hal yang bisa nenangin diri sendiri itu ya diri sendiri kan. Jadi ketika apalagi nggak, atau lo ada faktor yang bisa menenangkan lo, maksudnya menenangkan lo saat itu nggak? At least misalnya lo cerita sama adek lo gitu, atau ketemu sama teman-teman di kampus sih. Itu doang ya? Iya, karena ketemu tapi nggak curhat lalu ada solusi, paham nggak sih? Enggak. Iya. Dulu sebenarnya ada, mereka tuh apalagi teman-teman bule tuh pasti bakalan kayak aware banget sama kayak gila lu di abuse ini fisik dan mental gitu-gitu. Dia tuh udah ngomong kayak lu tuh harusnya begini, ayo tinggal di rumah gue aja gitu, kayak lu bawa-bawa ini barang-barang lu tinggal di rumah gue. Tapi aja, solusinya gitu. akhirnya ada dari diri lo, intinya gitu kan. Jadi mau udah ada penawaran, ada offering, proposal menarik gitu ya, menginap di kapal pesiar ya, hotel bintang 7. Nggak akan. Maksudnya ketika momen itu lo ada di fase pacaran yang tidak sehat apapun bentuknya, mau cuman fisik lo yang tersakiti atau mungkin sampai ya lahir batin gitu, itu tuh momen itu tuh cuma lo yang bisa nyelamatin diri lo. Jadi ketika kita udah ngomongin soal kebebasan gitu ya, parah ketika kita udah bisa say no untuk pertama kalinya, no yang bener ya, no yang akhirnya beneran nggak balik lagi, itu rasanya kayak wisuda, coy. Itu lega. Wisuda S3 kali ya, kali kan gue belum nih S3 kebetulan, S2 juga belum gitu, tapi profesor sebahagia itu rasanya gitu. Jadi ya gue harap sih, maksudnya kebebasan itu sih yang lo cari gitu, karena ternyata lo punya hak kok gitu. Ini ada gue, misalnya ada si Bibu dan ada si Wita gitu ya, yang pernah sehodop lu yang mungkin lagi masih ada di hubungan itu, yang gue nggak tahu. Oke, ini banyak banget tak pertanyaan gini. Iya kak, tapi aku tuh pertama kali sama dia. Ya udah lo bakal bilang, ya Allah, gue tadi mau nyaring lu dulu, comot juga nih bibirnya, dihalusin dulu gitu. Tar dulu, yang begini, pertama pemirsa. apa naik ke kapal pesiar kan bisa aja mungkin ya kan. Ya udahlah ya, semua udah ngerti, udah gede gitu. Ya intinya gitu. Lo bakal bilang apa ke mereka yang, tapi kak aku pertama kali sama dia aku udah hancur. Dengerin gue ya. Buka mata lo. Iya sih. Lu bangun dari kegelapan itu, mau dia pertama, mau dia kedua, gitu. Bangun, tolong. Bangun selamatkan dulu. diri lu, jiwa raga, rohani, jasmani lu dulu. Itu udah nomor yang sekian. Mau lu bilang, oke, sekarang memang kan Indonesia kan lebih tabu ya masalah kayak gitu-gituan. Entah lu apa ya pertama kali ke kapal pesiar atau makan combro di saung-saung. Karena gue harus nanya, gitu. Gue harus nanya sama orang. Itu pertanyaan yang gak pernah gue jawab di sosial media gue gitu. Tapi itu yang paling banyak DM-nya, banyak banget dari tahun lalu. Pada banyak banget ya. Tapi kak, aku tuh pertama kali sama dia. Gitu. Gue bukan ngenyepelein ya, tapi gini, kayak gini, iya oke, itu kan sudah terjadi. Kan selanjutnya yang lo harus selamatin diri kan lo gitu loh. Kayak percayalah, kita yang tidak suci ini pun gitu, akhirnya tuh dapat seseorang yang mau menaungi kita, jadi imam kita. Ini produktif banget, setahun sekali ngelahirin kebetulan. Jadi bahagia-bahagia itu tuh ada ketika lu tuh nyari gitu. Kalau lu di situ doang, lu nggak bisa explore, menerima gitu. Dia yang terbaik kan menurut lu gitu loh. Jadi coba gue nggak tahu sih. Ini gue bener lagi-lagi nggak bisa nih ngasih tahu karena ada di mereka nih jawabannya tak. Tapi untuk yang sekali lagi tadi memang bertanya hal itu atau mungkin dalam hati berpikiran demikian, lo tuh berharga. Iya benar. Itu sih, lo tuh berharga banget. Benar, itu benar. Lo harus selamatin diri lo sendiri sih. Gitu, lo nggak bisa tuh masalah kayak, tapi kak, benar-benar aku cuma punya dia, aku nggak ada yang lain. Karena lo nggak membiarkan orang lain masuk kayak gitu. Nggak itu bohong kayak gitu. Nggak gitu kok. Lo tuh sekarang nih misalnya kayak, tapi dia lagi di sebelahku kan gitu. Anjir takut banget, ya Allah takut gak? Takut. Kebayang nggak misalnya kayak lo lagi di, nggak mau kan? Gue juga gitu sih. Gue ketawa aja sekarang daripada ntar maskara tuh copot. Jadi kalau itu yang terjadi, dia lagi di sebelah lo, ya lo pakai headset aja ya. Gue juga takut gara-gara lo dengerin gue, ntar lo kenapain HP aja, maksudnya pakai headset gitu dengerinnya gitu. Ini gue ngasih tahu cara escape terbaik versi gue ya. Kalau versi gue adalah lu tidur nih, kan kalau tidur kan barangkali dia kagak malu dong gitu, harusnya kalau pacaran ya lo resepin gitu, lu resepin di hidup lo sekarang nih gitu. Gue tuh mau apa? Maksudnya gue mau jadi apa? Lo mau jadi pengabdi selamanya
untuk doi, jiwa lu ya, kalau fisik sih masih kelihatan baik-baik aja. Gue sama Wita juga jago banget nutupin gitu. Jadi mungkin ini gue baru tahu hari ini gitu, dia tuh dulu pernah kayak gitu. Begitupun lo tak, ya kan? Lu juga baru tahu gitu. Dalam banget. Ih gitu. Karena jarang mungkin ada orang yang bisa cerita segamblang kami, tapi kami rasa kesamaan rasa kita nih, lo yang masih mengalami, lo yang sudah bangkit, atau lo yang masih ada di apa tuh peralihan gitu ya Tak, Masih bingung tuh ya. masih bingung gitu Di tengah-tengah jembatan tuh gue gak mau percaya deh, satu lo yang nyelamatin diri lo, dua enggak dong, yang pertama tentu Tuhan tuh baik gitu. Tuhan tuh tahu kok mana yang tersakiti. Tuhan tahu kok ketika makhluknya tuh mau memperbaiki diri. Tuhan tuh kasih kesempatan kok untuk lo yang mau menjadi orang yang lebih baik, at least untuk diri lo aja dulu. Iya nggak sih? Bener Gitu. Karena banyak banget orang yang masih sayang sama lo, yang masih banyak peduli sama lo gitu. Betul. Walaupun lo lagi buntu tuh, tapi lo buka pikiran lo pelan-pelan. Karena beneran percaya sama gua, sama Kanka sekarang nih, sama Ibu nih, kalau kita tuh nggak bakalan bisa ngelupain itu. Mau sebahagia apapun lo sekarang, udah punya ini apa segala macam, tapi tetap aja kayak gua udah punya suami, gue punya anak 3, kayak blessed banget gitu ya. I'm so blessed, tapi You're so blessed. walaupun itu udah pas tense nih, udah pas tuh, itu lo kagak bakalan bisa. Apalagi nih ya, lagi COVID kayak gini nih Bibu. Yoi. Allahu Akbar. Gue kalau diem di pojokan kamar aja, bawaannya nih kalau udah bosen nih, aduh Tak, lu bosen banget, lu harusnya masih punya waktu buat nyari jati diri lu bisa explore, lu bisa kerja di sini, kerja di sana. Kenapa sih lu wasting time banget dulu? Bego banget kayak gitu-gitu loh. Ya sih, itu akhirnya bisa sampai nangis, sampai mood lu swing, sampai lu akhirnya ngurusin anak-anak lu jadi kayak aduh kebanyakan pikiran, tapi itu seharusnya nggak dipikirin lagi, tapi nggak bisa lupa gitu. Dan trigger yang kayak lagi ada di covid sekarang nih, mantap, di rumah terus gitu itu pasti balik lagi. Lu harusnya masih bisa kerja, lu masih sampai gue kepikiran gini kok, apa kayak gini Kak, kayak gue itu kenapa sih lu punya anak sampai gitu ya. Itu kan udah nggak bener tuh kalau gitu kan? ya. Kenapa sih gue udah punya anak, kenapa sih gue nikah, kenapa sih gue nanti aja nikahnya, mana sih katanya. Meskipun pikiran itu cuma semenit, iya, tapi iya, itu kayak kan gitu. Kok astagfirullahaladzim gitu, langsung gitu. nyebut lagi. Jadi gitu. toksik banget, bener-bener toksik ya, toksik begini gitu. seumur hidup lu sih. Jadi tolonglah gitu ya, barangkali gue mah ngasih tahu ini mah lagi-lagi cerita. Jadi gue tuh pengennya ini tuh menjadi sebuah cerita untuk gue, misalnya ini ceritanya Bibu, ceritanya Wita yang udah jadi mama gitu ya, dan mama gitu adalah sebuah perjalanan yang gak gampang gitu. Gue di sini, Wita di rumahnya bersama dengan ketiga anaknya yang gemas-gemas, alhamdulillah sehat, suami sehat, suami masih sayang sama kita. Aduh, ini tuh kayak kalau disuruh balik ke tahun itu dibandingin sama tahun sekarang sih, wah nggak ada kata lain selain bersyukur gitu aja. Alhamdulillah. Dan itu bukan gue doang sama Wita yang bisa kayak gitu, lu juga bisa, lu yang lagi jalanin nih, atau lo si pelaku. Nah gini, nah itu tuh untuk lo si pelaku Tak, gue nggak mau lo marah-marah ya, gue cuma mau lo ngomong. Soalnya gini, bener nggak? Ketika lo ngomong sama, maksudnya ketika lo pacaran gak sehat dan pasangan lo adalah ya possessive, abusive atau apapun yang menurut lo tidak menyehatkan diri lo, lo nggak pernah bisa teriak-teriak kan? Lo habis dong. Jadi lo pasti akan harus ngomong kayak, coba deh lo ceritanya ngomong sama doi yang dulu ketika doi lagi marah gitu. Tapi lo mencoba menenangkan, lo coba sentuh tuh hati mereka yang barangkali lagi nonton. Gitu. Yang apa gue pengen ucapin dulu ya? Bisa. Sebenarnya udah gue ucapin sih, kayak enggak, kalau misalnya ada yang nonton terus, duh gue lagi nih, gue gitu lagi sama cewek gue gitu, paham nggak? Oh. Kan lo harus ngomongnya nggak bisa marah-marah, lo tuh harus ngomongnya tenang sama mereka, jadi lo tuh harus sangat tenang gitu. Silahkan ke kamera tersebut. Gue Juwita Pohan sebagai korban, nggak ya gitulah, korban diri sendiri juga sih sebenarnya. Mau berpesan sih buat kalian semua, atau satu aja nih, satu orang nih, barangkali yang gue gitu lagi sama cewek gue kayak gitu nih, mungkin nih yang gituin cewek lo. Coba deh, maksudnya lu posisiin, mungkin lu punya
adek kali ya yang lebih gampang kalau digituin sama cowok dan diperlakukan yang sama apa yang lo lakuin sama si cewek lo ini. Coba lu stop, lu lihat kalau dia tuh harusnya tuh nggak digituin gitu maksudnya, karena lukanya itu bakalan ngebekas sampai seumur hidup lo. Ya kayak gue sekarang sama Bibu gitu. Jadi tolong open your eyes, open your mind. Kalau kayak gitu tuh harusnya ya nggak dilakuin gitu. Kita tuh cewek nggak seharusnya gitu loh. Maksudnya lu walaupun kita bawel atau gimana ya, kita jujur bawel banget jujur. Apalagi Ibu Aris, Allah pasti suami kita tuh udah kayak pusing deh mama, udah deh gitu. sana deh keluar deh gitu misalkan ya, belanja deh gitu ya, gitu, amin. bener. Tapi ya tolong lalu open, maksudnya diri lo untuk stop kayak gitu. Lu jangan kayak gitu lagi sama cewek lo ini. Posisikan cewek terdekat di dalam hidup lo, ya ibu lo lah, mungkin adek lo lah, atau sepupu lo lah, atau Nggak ada lo. kak, nggak ada kak. Oh nggak ada, oh gimana? Diri lo sih, gitu. Karena gini. Bener juga, diri lo juga. Iya kan, karena gini loh, maksudnya lo pasti melakukan itu karena lo punya mungkin ya, gue nggak bilang ada pasti. Dulunya mungkin lo kayak ada masalah. Paham nggak? Gue baru nyambung, ya benar. Your inner child problems, yes, that is soalnya correct. gini, kadang mereka itu tuh suka kayak, gue juga nggak mau kayak gini. Lo pasti pernah denger kan? Yes. Gue nggak mau kayak gini, gue nggak mau, gue tuh nggak pernah milih untuk jadi orang yang nyakitin orang lain. Bener. I know maybe the anger is from yourself. Iya benar. So please control yourself. Control yourself. Like you have to find what's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with you? Iya gitu, kayak lo kenapa? Maksudnya ada masalah apa? Ini cewek lo nih yang sekarang atau cowok lo gitu ya, yang lagi ada menemani lo saat ini. Mereka tuh sayang sama lo, ya nggak sih? Benar. Sayang banget gitu. Mereka tuh pengen banget dapet kayak perlakuan yang sewajarnya cewek dapetin. Jangan nangis dulu. Enggak. Iya bener. Gitu. Karena itu bener sih, pas Bibu ngomong inner child, gue kayak merasa mungkin mantan gue yang dulu itu kayak ada sesuatu yang kayak jangan tenang, ada serbet. Tenang. Maksudnya dia mungkin ada masalah sama keluarganya, kita nggak tahu atau gimana, sampai akhirnya dia kayak melampiaskan ya, terus nggak sadar ya ke yang cewek lo itu gitu loh. Atau mungkin dia pernah digituin sama orang tuanya, kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita juga nggak nyalahin gitu. Jadi gitu. kalau misalnya lo sekarang adalah pelaku, lo cewek atau lo cowok ya, nggak peduli siapapun itu gitu. Ada baiknya banget lo mencari lo kenal sama diri lo sih, lo ngobrol lebih banyak sama diri lo. Terus setiap lo mau marah, lo berpikir gitu. Maksudnya berpikir, kecuali dia ngeselin ya, bisa kok diomongin, nggak perlu kok pakai kasar, ya sih? Nggak perlu kok menyakiti. Lo korek tuh mental pasangan lo sampai abis ledes bernanah gitu ibaratnya, karena ya kalau bernanah aja nutup, ini apa ya sebutannya ya tak gitu, meningitisnya sembuh. Jadi ini tuh oh my god, this is painful, parah gitu. Untuk lo yang nggak pernah pacaran nggak sehat, bersyukur deh. Alhamdulillah. Hidup lo enak banget gitu. Bener. Biar kata tagihan banyak ya, tapi tagihan bisa kita cari dah rezeki, tapi ini nutup luka nih bang. Gitu. Maaf nih, plesternya juga nggak nutup. Asli udah beli merek yang bagus juga nggak nutup. Nggak Jadi bisa. udahlah gitu. Lo coba cari nih. Misalnya lo gandeng pasangan lo untuk mencari masalah itu dalam diri lo gitu. Jadi bukan lo gandeng instead of lo apain atau lo lampiasin, kan dia kagak gitu. Maksud gue dia ada buat lo, kan emang dia ada buat lo, percaya dah. Itu tuh orang tuh yang pasangan lo itu tuh yang suka lo gituin tuh ada buat lo. Jadi harusnya disitulah lo berpikir untuk, ya ampun dia ada buat gue mau maksudnya gue mau nyembuhin diri gue sama dia, gue mau healing, maksudnya masalah gini tak, gue bukan gimana ya, tapi mereka tuh pasti nyesel ditinggalin kita. Anjir, pede banget nggak? Tapi bener nggak? Tak, lu mah, woi ngomong dong. Nggak tahu, gue nggak mau ger-geran ah. Ya, sekali-sekali lah kan dulu kita ngalah mulu. Primal donces. Keluarin dong Ariesnya dong. Gimana sih lu nyesel? Ya gimana lah, ya kayaknya sih lu nyesel lah.
Lo lihat lah, lo lihat sendiri lah, lo dateng lah ke kawinan gua. Siapapun mantan gua itu, ya ada berapa orang yang datang? Aduh banyak ya. Tapi ada juga yang nggak datang. Iyalah, gila kali, nggak usah. Bahaya. Tapi intinya ya nggak kita itu baru satu peluapan emosi wisuda S1 kebebasan kita aja. Bebas gitu. deh. Lah, kita mah bersyukur. Selesai. Intinya kita bersyukur kita sekarang kayak gini. Untuk lo yang masih ada dalam kondisi itu, pelan-pelan deh lo cari cara. Gue nggak mau menggurui kayak tipsnya Aca Ucu, anak Unu enggak gitu. Lo sendiri. Soalnya gue sama Wita aja tuh nyelesainnya sendiri. Terus habis itu ada waktunya masing-masing sih emang. Jadi tapi kalau bisa sih jangan sampai bertahun-tahun ya, sayang juga gitu. Jangan ya Sayang, sakit ya. hati. Gitu, oke. Jadi kita akhiri dulu obrolan ini, cerita Bibu. Thank you so much Wita udah mau Thank you. cerita, Terima kasih. udah menguatkan gue, Thank you. udah menguatkan Sama-sama menguatkan. banyak orang. Kita harus menguatkan cewek-cewek di luar sana. Iyalah, ini mah kita cerita doang ya. Jadi kalau misalnya lo mau ambil baiknya Gida, Bener. lo nggak mau juga Gidah. Iya, terserah Anda pilihan hidup. Ya kan, kita hanya sharing. Minum dulu ya, seret. Assalamualaikum. Bye. Bye.